Manipulatif. Sifat manipulatif berarti sering memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Yang membuat ciri ini sulit dikenali adalah adanya pesona dangkal atau superficial charm. Di awal perkenalan, mereka sering tampil sangat memikat, percaya diri, dan komunikatif. Cara bicara mereka lancar dan terasa penuh perhatian, namun tujuannya bukan untuk membangun kedekatan yang tulus, melainkan untuk mendapatkan kepercayaan orang lain dengan cepat. Setelah kepercayaan didapat, interaksi sosial sering dipandang sebagai permainan strategi. Mereka sangat pandai membaca situasi, tahu kapan harus terlihat ramah, kapan harus bersikap peduli, dan kapan harus memainkan emosi orang lain. Hubungan tidak lagi dilihat sebagai kedekatan emosional, melainkan alat untuk mencapai tujuan tertentu. Pesona mereka hanyalah kemasan yang rapi untuk menyembunyikan niat yang sebenarnya. Manipulasi ini bisa muncul dalam bentuk yang sangat halus, seperti memutarbalikkan fakta, membuat orang lain merasa bersalah, atau menciptakan drama agar situasi menguntungkan dirinya. Karena dilakukan dengan tenang, meyakinkan, dan terencana, perilaku manipulatif ini seringkali baru disadari setelah dampaknya benar-benar terasa atau korbannya sudah merasa terkuras secara emosional. Dingin secara emosional. Dingin secara emosional berarti emosi yang ditampilkan terasa dangkal dan tidak sedalam orang pada umumnya. Mereka tetap bisa tersenyum, tertawa, bahkan menunjukkan kesedihan. Tapi ekspresi itu sering terasa seperti respons yang dipelajari, bukan muncul dari dalam. Hal ini berkaitan erat dengan minimnya empati. Mereka bisa melihat orang lain terluka atau menderita tanpa merasakan dorongan emosional untuk peduli. Bagi orang di sekitarnya, sering ada kesan jarak yang sulit dijelaskan. Hubungan terasa kurang hangat karena ada tembok tipis yang membatasi kedekatan emosional. Mereka bisa memahami secara logika bahwa seseorang sedang sedih atau menderita, tapi mereka tidak ikut merasakan sakit tersebut. Penderitaan orang lain seringkali tidak menimbulkan reaksi batin yang berarti bagi mereka. Karena ekspresi emosinya cenderung terkendali, sebagian dari mereka justru terlihat sangat tenang dan stabil. Namun, perasaan yang muncul hanya ada di permukaan. Mereka bisa mengatakan, "Aku sedih" atau "Aku peduli." Tapi reaksi emosinya tidak bertahan lama dan tidak memengaruhi perilaku mereka. Seolah-olah emosi itu hanya dipahami dengan kepala, bukan benar-benar dirasakan dengan hati. Impulsif dan tidak takut risiko. Impulsif pada kecenderungan psikopatik bukan sekadar sifat spontan atau suka mencoba hal baru. Ini lebih kepada dorongan kuat untuk bertindak tanpa mempertimbangkan aturan, norma, atau dampak pada orang lain. Keinginan muncul, lalu langsung dilakukan saat itu juga, tanpa adanya rasa ragu atau rem emosional. Hal ini diperparah dengan minimnya rasa takut terhadap risiko. Hal-hal yang bagi kebanyakan orang terasa berbahaya, justru bisa terasa menantang dan memicu sensasi tertentu bagi mereka. Berbeda dengan orang biasa yang masih dihantui rasa takut, malu, atau bersalah. Individu dengan ciri ini sering tidak memiliki alarm internal tersebut. Bukan berarti mereka tidak paham bahayanya secara logika. Mereka tahu konsekuensinya, namun mereka tidak memiliki rasa cemas yang biasanya menjadi penghambat. Sensasi, adrenalin, atau keuntungan cepat terasa jauh lebih menarik dan penting daripada kemungkinan kerugian jangka panjang ataupun risiko hukum. Tidak merasa bersalah. Salah satu ciri yang paling menonjol adalah minimnya rasa bersalah setelah melakukan kesalahan. Pada kebanyakan orang, rasa bersalah berfungsi sebagai alarm moral, tanda bahwa kita telah melukai orang lain atau melanggar nilai tertentu. Namun, pada individu dengan kecenderungan psikopatik, alarm ini seringkali tidak berbunyi. Mereka bisa menyakiti, menipu, atau merugikan orang lain tanpa mengalami penyesalan mendalam. Mereka tetap bisa meminta maaf atau bahkan mengakui kesalahan. Namun, pengakuan itu seringkali bersifat strategis, dilakukan untuk meredakan situasi,
menghindari konsekuensi, atau menjaga citra diri. Rasa percaya diri berlebihan. Rasa percaya diri berlebihan atau grandiosity bukan sekadar yakin pada diri sendiri. Ini adalah keyakinan bahwa dirinya lebih unggul, lebih pintar, atau lebih layak dibanding orang lain. Mereka bisa merasa aturan umum tidak sepenuhnya berlaku untuk dirinya. Kritik dianggap sebagai serangan, bukan masukan. Jika gagal, penyebabnya selalu faktor luar, bukan karena kemampuan yang kurang. Karena itu, mereka cenderung ingin selalu terlihat lebih unggul, entah dengan melebih-lebihkan pencapaian atau membuat cerita terdengar lebih besar dari kenyataan. Sekilas, sikap ini bisa terlihat seperti ambisi atau kepercayaan diri yang tinggi. Namun bedanya, grandiosity seringkali tidak realistis dan tidak diimbangi refleksi diri. Perasaan aku lebih hebat dari orang lain menjadi fondasi identitasnya. Ketika citra itu terancam, reaksi yang muncul bisa defensif, marah, atau merendahkan orang lain demi mempertahankan rasa unggul tersebut. Sering berbohong. Berbohong pada konteks psikopatik bukan sekadar untuk menghindari masalah. Kebohongan bisa menjadi pola yang konsisten dan terasa alami. Mereka mampu menciptakan cerita dengan detail meyakinkan, bahkan tanpa terlihat gugup atau bersalah. Yang membedakan dari kebohongan biasa adalah frekuensi dan tujuannya. Bohong dilakukan bukan hanya saat terdesak, tapi juga untuk mengontrol situasi, membangun citra tertentu, atau menguji seberapa jauh orang lain bisa dimanipulasi. Kadang, kebohongan yang tidak perlu tetap dilakukan agar mereka merasa punya kendali atas orang lain. Selain itu, ketika kebohongan tersebut mulai terungkap, mereka tidak akan mundur atau mengakui kesalahannya. Mereka justru akan menciptakan lapisan kebohongan baru yang lebih rumit untuk menutupi kesalahan sebelumnya. Pola ini seringkali membuat lawan bicaranya merasa bingung, bahkan sampai meragukan fakta yang mereka ketahui sendiri. Gaya hidup parasit. Gaya hidup parasit adalah kecenderungan untuk sengaja menggantungkan hidup pada orang lain tanpa memberikan kontribusi yang seimbang. Mereka memanfaatkan uang, fasilitas, hingga tenaga milik orang terdekat seperti teman atau keluarga. Ini bukan soal keterpaksaan, melainkan pola hidup yang konsisten. Mereka sangat jago memainkan simpati, membangun alasan yang terdengar logis, atau membuat orang lain merasa bersalah jika tidak membantu. Intinya, mereka menghindari tanggung jawab pribadi, tapi tetap menuntut hak dan pelayanan maksimal dari orang lain. Akibatnya, hubungan menjadi sangat satu arah. Orang di sekitarnya sering baru tersadar saat energi, waktu, dan finansial mereka sudah terkuras habis.